Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fadli dengan nomor NIM B10018570. Di sini saya bakal menjelaskan sedikit materi yang berjudul permohonan dan penjawalan sidang beserta penggabungannya dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Video materi ini guna untuk menyelesaikan ujian mid semester saya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Eriton SHMH. Untuk pengajuan permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga, dalam 12 rangkap. Yang keempat, memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya, yaitu A. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang B. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Pembubaran partai politik. Yang D. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang E, pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, sistematika uraian. Yang A, nama dan alamat pemohon atau kuasanya. Yang B, dasar-dasar permohonan meliputi terkait dengan yang pertama, kewenangan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, pokok perkara. Untuk yang C, hal yang diminta untuk diputus petitum sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. Yang keenam, dilampiri alat-alat bukti pendukung. Untuk yang selanjutnya, penjadwalan sidang. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka. Untuk itu, penitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan itu. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam tengah waktu 3 hari kerja. Bila permohonan itu telah lengkap, maka segera dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dan pemohon diberikan akta registrasi perkara. Buku registrasi perkara konstitusi itu memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama permohon dan pokok perkara. Setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, hari sidang pertama harus ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleno hakim. Untuk itu, ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak melalui juru panggil dan masyarakat diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan terhadap papan pengumuman Mahkamah Konstitusi. Sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan, pemohon dapat menarik kembali permohonannya. Untuk itu, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan ketetapan penarikan kembali. Akibat hukum dari penarikan kembali ini, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan yang dimaksud. Oke, yang terakhir, penggabungan perkara. Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat 2 perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat 2 perkara yang masuk dalam 2 wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Penggabungan perkara untuk perkara pengujian undang-undang diatur dalam PMK nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6/PMK/2005 menyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang
Yang pertama, memiliki kesamaan pokok permohonan. Yang kedua, memiliki keterkaitan materi permohonan. Yang ketiga, pertimbangan atas permintaan pemohon. Penggabungan perkara dalam perkara pengujian undang-undang dilakukan terhadap dua atau lebih pemohon yang meminta pengujian ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu undang-undang. Penggabungan perkara dilakukan tidak hanya terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari satu undang-undang. Terhadap permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang-undang dapat dilakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu juga dapat dilakukan penggabungan perkara apabila terkait dengan permasalahan yang sama.